Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hadis yang membahas tentang keanekaragaman hayati. Dengan anggota tim yang pertama Hilma Horinisak, yang kedua Salisa Alma, yang ketiga Sigur Yunus Habibi. Keanekaragaman hayati. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya Islam tidak hanya berkaitan antara manusia dan Sang Pencipta saja, melainkan menjaga hubungan antara semua makhluk hidup juga. Allah telah menciptakan keanekaragaman hayati bukan serta-merta hanya untuk sekedar ada di bumi ini. Namun makhluk-makhluk ciptaan Allah ini juga memberikan kebermanfaatan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen lingkungan yang sangat penting dalam membentuk ekosistem. Peran ekosistem yakin menjadi keseimbangan lingkungan pada kehidupan yang ada di bumi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam bentuk ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroba. Etika dalam menjaga keanekaragaman hayati berperan penting karena hal ini berpusat langsung pada makhluk hidup. Salah satunya ialah perilaku manusia dalam menyikapi berbagai persoalan pada keseimbangan ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati adalah yang pertama, sumber keseimbangan ilmu sains, yang kedua, penunjang keberlanjutan ekosistem, yang ketiga, sumber pangan, papan, dan obat. Adapun ancamannya yaitu adalah yang pertama, eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan manusia demi kepentingannya. Yang kedua, perubahan iklim yang menyebabkan kekurangan dan keseimbangan hidup. Yang ketiga, kelangkaan jumlah habitat yang diakibatkan oleh kerusakan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Tentu saja memiliki peran penting untuk ikut serta dalam menjaga dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Ekosistem sebagai aspek kehidupan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 26-27 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diberikan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di bumi. Itulah orang-orang yang rugi. Dalam ayat tersebut, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita supaya tidak tergolong orang yang fasik. Salah satu tuntunan tersebut adalah tidak membuat kerusakan di bumi. Selain dalam Al-Quran, menjaga keanekaragaman hayati juga tercantum dalam hadis Nabi, yaitu Hadatsana Qutaibatu ibnu Sa'id, hadatsana Abu Awanata, hiwa hadatsani Abdul Rahmata ibnu Mubarak, hadatsana Abu Awanata an Qatada an Ansi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimi yagrisu gharsa aw yazra'u zar'a fayakulu minhu tayra au insanu au bahimatu illa kanu lahu bi sodaqoh. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatada, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Muhammad bin Hatim, hadatsana Yahya ibnu Sa'id, ani Ibnu Jurayji, wa hadatsana Abdu bin Muhammadin
Akhbarana Muhammadin bin Bakar Akhbarana bin Jurayji wa haddatsani Harun bin Abdillah haddatsana Hajjaj bin Muhammadin qala bin Jurayjin akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdillah yaqulu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtalan syai'un minat dawabban sabron. Dan telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad. Dia berkata, Ibnu Jurayj berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW melarang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran atau menembak. Kemudian hadis yang ketiga yaitu perintah sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Amri ibnu Dinar an Abi Qabus an Abdillah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman arhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ar-rahimu syudnatum minar rahman faman fasalaha wa sallallahu wa man qata'ahullah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafaz Ar-Rahim, Rahim atau kasih sayang itu diambil dari lafaz Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutus dari rahmatnya. Kesimpulannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang menjadi panutan umat Muslim. Salah satunya panutan dalam menjaga keanekaragaman hayati yang telah Allah berikan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan dan diberi perlindungan sebaik-baiknya. Selain menjaga kebersihan, merawat, dan melindungi sesama makhluk hidup adalah perbuatan yang baik. Oleh karenanya, sebagai umat Muslim sangat dianjurkan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.